فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. InsyaAllah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, di mana barakallahu fikum kita telah sampai pada bab yang ke-6 yang menjadi inti daripada alasan Syekh atau Al-Imam An-Nawawi menulis kitab ini, Adabul Qiraah, adab dalam membaca Al-Quran. Dan kita masih dalam pembahasan sujud tilawah. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala fi kitab At-Tibyan bab hadis fi adabul qiraah faslun hukmu sujud tilawah hukmu salatin nafilati اشتراط الطهارة على الحدث عن الحدث والنجس وفي استقبال القبلة وستر العورة ويحرم على من على بدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها أو على المحدث إلا إذا تيمم في موضع تجوز فيه تيمم إلا في غير القبلة إلا في السفر حيث تجوز النافلة إلا في غيرها وهذا كله متفق عليه. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. يقول الإمام النووي رحمه الله إذا قرأ سجدة صاد فصل, apabila dia membaca ayat sujud pada surat Shad. Faman qala innaha min azaimis sujud, siapa yang berpendapat bahwasanya sujud pada surat Shad adalah di antara sujud yang ditekankan, qala yasjud, maka dia akan berpendapat dia sujud. Sawa'un qara'aha fis salati aw kharijan minha, baik dia membaca surat ayat sujud Shad tersebut di waktu salat atau di luar salat. Bagi yang berpendapat bahwasanya surat Shad ayat sujudnya adalah hal yang ditekankan untuk sujud, maka dia harus sujud di dalam salat atau di luar salat. Kasairis sajadat, seperti sujud-sujud lainnya. Wa amma Syafi'i wa ghairuhu, adapun Syafi'i dan yang lainnya, mimman qala laysat minal azaim, di antara yang berpendapat bahwasanya ayat sujud pada surat Shad bukanlah di antara sujud yang ditegaskan. Faqalu, maka mereka katakan, idza qara'aha kharijas salati ustuhibba lahu sujud, kalau dia membaca ayat tadi di luar salat dianjurkan sujud. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada fiha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud pada ayat tersebut dan hadisnya sahih bahwasanya Nabi sujud pada surat Shad. Kama qaddamnahu, sebagaimana yang telah kami kedepankan. Wa in qara'aha fis salati lam yasjud, tapi kalau dia membaca ayat sujud pada surat Shad di waktu salat maka tidak sujud. Ini pendapatnya siapa? Syafi'i.
yang berpendapat bahwasanya sujud dalam surat Shad tidaklah tidak ditekankan. Sehingga di luar salat sujud, di dalam salat tidak sujud. Fa in sajada wa huwa jahilun aw nasi. Lanjut pada cabang pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, kita kembali barakallahu fikum dua pendapat. Pada surat Shad, apakah sujud di waktu salat di luar salat? Pendapat yang pertama yang berpendapat bahwasanya sujud di surat As-Shad adalah azaim, di antara hal yang ditekankan, maka sujud salat atau tidak salat. Pendapat yang kedua yang mengatakan itu bukan di antara sujud yang ditekankan, maka berpendapat dianjurkan di luar salat. Adapun di saat salat tidak dianjurkan. Selesai? Dua pendapat. Baik. Masuk cabang pada pendapat kedua. Bagaimana kalau dia sujud saat dia salat baca surat itu? Jahil au nasi, karena dia jahil hukumnya. Atau dikarenakan dia lupa. Kalau ternyata saya punya pendapat kedua. Di luar salat sujud, di dalam salat tidak boleh sujud. Lupa, pas baca di waktu salat sujud itu. Karena kebiasaan di luar salat baca dia sujud. Nah, lam tuqtal salatuhu, salatnya tidak batal. Walakin yasjud lis-sahwi, tapi dia sujud sahwi. Tapi dia harus sujud sahwi. Wa in kana aliman, itu orang yang jahil atau lupa, sujud sahwi. Tapi kalau dia orang yang tahu hukum dan dia sujud dengan sengaja, artinya dia pegang pendapat kedua, pendapatnya Syafi'i, lalu dia sujud dengan sengaja. Dia tahu bahwa tidak boleh sujud waktu salat. Fasahih annahu tubtal salatuhu, yang benar salatnya batal. Nah, ini barakallahu fikum ada di antara hal yang tidak ada dalilnya. Nah, kenapa barakallahu fikum yang memisahkan antara di dalam salat dan di luar salat itu butuh dalil. Sementara barakallahu fikum penyebutan mengatakan apabila membaca surat Shad lewat ayat sujud maka dianjurkan sujud. Nabi alaihi salatu wasallam sujud pada saat itu, dan Nabi tidak memisahkan di luar salat atau di dalam salat. Sehingga memisahkan atau membedakan antara di luar salat dan di dalam salat butuh dalil. Wala dalil, dan tidak ada dalil di sana. Sehingga barakallahu fikum pendapat yang mengatakan itu batal salatnya kalau dia sujud saat membaca surat Shad dalam keadaan dia tahu, juga pendapat yang tidak disetujui oleh Syafi'iyah itu sendiri. Kata penulis, li'annahu zada fi salati ma laysa minha, karena dia telah menambahkan dalam pelaksanaan salat apa yang bukan dari salat. Fabatalat, sehingga batal salatnya. Kama law sajada lisyukri, seperti kalau orang sementara salat dia langsung tiba-tiba sujud syukur. Fa innahu tubtalu salatuhu bila khilaf, maka batal salatnya tanpa diperselisihkan. Nah, itu kalau dia sujud syukur di waktu dia salat. Ada barakallahu fikum orang yang membaca ayat sujud, dia sujud, maka di situ ada arid, hal yang membuat dia boleh sujud. Sebagaimana barakallahu fikum orang apabila dia salat tiba-tiba sutranya pindah, maka di situ ada sesuatu arid, sebab yang membuat dia boleh bergerak, melakukan pergerakan selain pergerakan salat, maju untuk mendapatkan sutra, atau dia ambil sesuatu dijadikan sutrahnya. Itu adalah pergerakan di luar pergerakan salat. Tapi arid, di sana ada hal yang menyebabkan dia melakukan hal itu. Sujud tilawah barakallahu fikum adalah arid, dilakukan karena adanya sebab, yaitu membaca ayat sujud. Nah, baik, watsani, ini kita katakan bahwasanya pendapat tadi pun tidak selamat. Ada juga yang menentangnya. Pendapat yang kedua dari pendapatnya Syafi'iyah itu sendiri, dari cabang dari pendapatnya yang pertama. La tubtal, salatnya tidak batal. Li'anna lahu ta'alluqan bis shalah, karena sujud tilawah itu adalah sujud yang ada kaitannya dengan salat. Sama halnya dengan orang yang berjalan menuju sutra atau mengambil sesuatu untuk jadikan sutra. Pergerakannya adalah pergerakan yang berkaitan dengan salat untuk menjaga kesempurnaan salat. Maka demikian juga sujud tilawah saat salat, itu adalah pergerakan demi kesempurnaan salat. Sehingga barakallahu fikum pendapatnya kedua yang mengatakan sekiranya dia alim, dia mengerti bahwa tidak boleh sujud, lalu dia sujud, tetap tidak batal salatnya.
Nah, walau sajada imamuhu fi shaf. Cabang berikutnya dari pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Sekiranya imamnya sujud waktu baca surat shaf. Liqaunihi ya'taqiduha min al-azaim, dikarenakan sang imam berpendapat bahwa sujud pada surat shaf adalah di antara hal yang ditekankan. Wal ma'mum la ya'taqiduha, sementara makmumnya tidak berpendapat dengan itu. Dia ambil pendapatnya Syafi'i yang tidak ditekankan sujud di waktu salat. Fala yutabi'hu, maka makmum tidak boleh ikuti imamnya. Sehingga kalau ada yang masuk, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Baik. Bal yufariquhu, bahkan dia berpisah. Au yantaziruhu qa'iman, atau dia tetap berdiri menunggu imamnya sujud. Wa idan tabarahu, toh kalau kiranya makmumnya tetap menunggu ikut pelaksanaan salatnya, hal yasjudu lis-sahwi, apakah setelah itu dia harus sujud sahwi? Karena dia beda pendapat dengan imam. Fihi wajhan, di situ ada dua pendapat. Al-azhar la yasjud, kata Imam Syafi'i, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yang nampak tidak sujud sahwi. Kenapa? Dia tidak lupa, dia tidak tambah, dia kurang juga dalam sedikit pun pelaksanaan salatnya, sehingga dia tidak sujud sahwi. Nah, ini barakallahu fikum pasal yang berkaitan dengan surat Shaf. Sujud pada surat Shaf, apakah itu di antara hal yang ditekankan ataukah tidak? Yang berpendapat yang pertama, dianjurkan sujud baik di waktu salat atau di luar salat. Yang berpendapat dengan yang kedua, sujud di luar salat, di dalam salat tidak sujud. Bercabang dari pendapat tersebut, apabila dia jahil hukumnya atau dia lupa, maka dia sujud sahwi. Kalau dia tahu hukumnya tapi dia tetap sujud, maka dua pendapat. Ada yang mengatakan batal salatnya, ada yang mengatakan tidak batal salatnya. Cabang berikutnya, bagaimana kalau imamnya berpendapat pendapat pertama, sementara dia sebagai makmum berpendapat pendapat yang kedua. Di situ juga dua pendapat. Pendapat yang pertama, dia tunggu. Satu pendapat. Pendapatnya Syafi'i barakallahu fikum, tidak boleh diikuti imamnya. Dia tinggalkan salatnya imam. Satu. Atau dia tetap di dalam salat menunggu sampai imamnya bangkit. Sampai imamnya bangkit. Namun barakallahu fikum, bagi orang yang tetap di situ melaksanakan ikut salatnya imamnya, apakah dia harus sujud sahwi? Dua pendapat, dan beliau kuatkan tidak sujud sahwi. Nah, ini barakallahu fikum kesimpulan yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah.